Di tengah malam hujan deras di Jakarta, aku terbangun oleh suara tangisan samar dari kamar sebelah. Aku, Nadia, seorang mahasiswi hukum berusia 23 tahun, mendengarnya jelas meski dinding tipis apartemen murah ini seolah ingin menyembunyikannya. Saat aku membuka pintu, aku melihat Rina, teman sekamarku yang selalu dingin dan pendiam, duduk di lantai sambil memegang sebuah perangkat aneh berbentuk gelang hitam yang berkedip pelan. Air matanya mengalir tanpa suara, dan matanya memandangku dengan campuran ketakutan dan harapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mendekat pelan, hati berdegup kencang. "Rina, apa yang terjadi?" tanyaku, suaraku gemetar. Dia menggeleng, tapi tangannya mengulurkan gelang itu padaku, seolah itu adalah kunci dari rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Sejak kami tinggal bersama 6 bulan lalu, Rina selalu seperti dinding es. Dia perempuan berusia 24 tahun asal Bandung, bekerja sebagai desainer Grace Relance, jarang bicara, dan selalu menghindari kontak mata. Aku yang ramah dan suka bergaul, sering mencoba mendekatinya, tapi dia selalu menolak dengan sopan. Apartemen kecil di kawasan Kemang ini menjadi saksi bisu ketegangan diam kami. Aku dari keluarga konservatif di Surabaya, ayahku seorang pengusaha yang tegas dengan nilai-nilai tradisional, selalu menekankan agar aku fokus belajar dan menikah dengan laki-laki baik. Tapi malam itu segalanya berubah. Aku ambil gelang itu, dan saat jariku menyentuhnya, layar kecilnya menyala, menampilkan teks aneh, pengungkapan ikatan emosional. Rina menatapku, ini alat yang bisa membaca perasaan tersembunyi. Aku dapat dari teman lama. Coba pakai, Nadia. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Saat kupasang, gelang itu bergetar lembut, dan tiba-tiba, gambar-gambar muncul di pikiranku, kenangan Rina tentang aku, tatapan diamnya yang penuh kerinduan, mimpi-mimpinya di mana kami berdua saling menyentuh tangan dengan lembut. Aku tersentak mundur. Apa ini? Kenapa? Kenapa ada aku di situ? Rina menunduk karena aku. Aku suka perempuan, Nadia. Dan sejak pertama kali bertemu, aku merasa ada sesuatu pada dirimu. Tapi aku takut. Keluargaku di Bandung sangat religius, mereka akan mengusirku jika tahu. Hatiku berdegup kencang. Aku bukan orang asing dengan perasaan itu. Dulu di SMA, aku pernah merasakan getar aneh pada sahabat perempuanku, tapi aku kubur dalam-dalam karena takut dicap menyimpang. Malam itu kami bicara panjang lebar. Rina cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia menyadari orientasinya sejak remaja, tapi menyembunyikannya karena tekanan sosial di Indonesia. Di sini, lesbian seperti kami dianggap dosa besar. Keluarga, teman, masyarakat, semua menolak, katanya sambil menangis. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar, tanganku memegang tangannya. Gelang itu kembali bergetar, menunjukkan perasaanku sendiri, rasa penasaran yang berubah menjadi ketertarikan. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Rina sudah pergi kerja, meninggalkan catatan, "Ma, jika malam tadi membuatmu tidak nyaman, mari kita lupakan." Tapi aku tak bisa. Di kampus, pikiranku melayang ke dia. Saat kuliah etika hukum, dosen bicara tentang diskriminasi gender dan orientasi seksual, dan aku merasa seperti ditampar. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung melarang, tapi norma sosial dan agama membuat orang seperti Rina hidup dalam bayang-bayang. Sore itu aku pulang dan menemukan Rina sedang memasak. Aku dekati dia, "Rina, malam tadi aku juga merasakan sesuatu. Mungkin kita bisa coba pahami bersama." Matanya melebar, tapi ada senyum tipis. Kami duduk di meja makan, berbagi cerita. Aku cerita tentang keluargaku, bagaimana ayah selalu mengatur hidupku, termasuk mengenalkanku pada anak temannya yang laki-laki.
Aku takut mengecewakan mereka, kataku. Rina mengangguk, aku juga. Tapi menyembunyikan diri ini lebih menyakitkan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami mulai mencair. Kami nonton film bersama, jalan-jalan ke mall, dan gelang itu menjadi alat rahasia kami untuk saling memahami perasaan. Tapi konflik mulai muncul. Suatu hari, teman kuliahku, Andi, datang ke apartemen. Dia laki-laki yang selama ini mendekatiku, dan saat melihat Rina, dia berkomentar sinis, kalian berdua seperti saudara, ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu dekat, nanti dikira aneh. Rina menunduk, dan aku merasa marah. Malamnya, kami bertengkar kecil. Kenapa kau biarkan dia bicara begitu? Tanya Rina. Aku jawab, aku takut kehilangan teman. Itu adalah kesalahan pertama. Seminggu kemudian, ayahku menelepon, mengatakan akan datang ke Jakarta untuk urusan bisnis dan ingin bertemu. Aku panik. Bagaimana jika dia curiga dengan kedekatanku dan Rina? Aku mulai menjaga jarak, dan Rina merasakannya. Gelang itu menunjukkan perasaannya, sakit hati dan pengkhianatan. Kau memilih keluarga daripada dirimu sendiri, katanya pelan. Aku tak bisa membantah. Konflik dalam diriku membesar, antara cinta yang baru mekar dan kewajiban keluarga. Di akhir minggu itu, ayah datang. Kami makan malam bersama, dan dia bertanya tentang kehidupan pribadiku. Sudah punya pacar belum? Andi itu bagus, ya. Aku mengangguk samar, tapi hatiku sakit. Rina mendengar dari kamarnya, dan saat ayah pergi, dia keluar dengan mata merah. Kau bohong pada dirimu sendiri, Nadia. Kami berpelukan, tapi ada retak yang mulai terbentuk. Ayah pulang ke Surabaya, tapi kata-katanya terus bergema di kepalaku. Aku mulai ragu dengan perasaanku pada Rina. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya rasa penasaran karena gelang aneh itu? Rina merasakan keraguanku melalui alat itu, dan hubungan kami mulai tegang. Pagi-pagi kami menghindari satu sama lain, hanya bicara seperlunya. Tapi malam hari, saat kesepian menyerang, kami kembali saling mendekat, berbagi cerita tentang masa lalu. Rina cerita lebih dalam tentang keluarganya. Ayahnya seorang ustaz di masjid kampung, ibunya guru ngaji. Mereka mengajarku bahwa cinta sesama jenis adalah godaan setan, katanya sambil menatap langit-langit. Aku ingat masa kecilku, bagaimana ibu selalu bilang perempuan harus menikah dan punya anak. Tapi aku tak bisa bayangkan hidup tanpa perasaan ini, lanjut Rina. Aku pegang tangannya, aku juga mulai merasa begitu. Tapi tekanan sosial mulai menekan. Di kampus, rumor mulai beredar. Andi melihat kami jalan bersama di KAI, dan dia mulai bertanya-tanya. Nadia, kau terlalu dekat dengan Rina. Orang-orang mulai gosip. Aku marah, tapi juga takut. Di Indonesia, di mana agama dan budaya sangat kuat, menjadi lesbian berarti menghadapi diskriminasi, bahkan kekerasan. Aku baca berita tentang pasangan sejenis yang diusir dari kampung atau dipaksa kawin paksa. Suatu hari, aku dapat undangan pesta ulang tahun teman. Aku ajak Rina, berpikir itu bisa jadi momen bahagia. Tapi di sana, seorang teman mabuk berkata kasar, kalian berdua kayak pasangan lesbi. Hati-hati, nanti kena ab. Rina pucat, dan aku tak membelah. Malamnya, dia menangis, kenapa kau diam saja? Apa kau malu dengan aku? Aku jawab, aku takut kehilangan segalanya. Itu adalah pengkhianatan pertama. Rina mulai menarik diri. Dia lebih sering keluar malam, bertemu teman-teman dari komunitas rahasia di Jakarta. Aku cemburu, tapi tak berani bilang. Gelang itu menunjukkan perasaanku, campuran cinta dan ketakutan. Suatu malam, dia pulang larut, bau alkohol.
Aku bertemu seseorang, katanya dingin. Hatiku hancur. Siapa? Tanyaku. Seorang perempuan yang tak takut menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, aku putuskan untuk bicara jujur. Aku ajak Rina ke taman kota, di bawah pohon rindang. Aku cinta padamu, Rina. Tapi aku butuh waktu untuk hadapi ini. Dia menatapku. Waktu. Atau kau hanya main-main? Kami bertengkar hebat, suara naik, dan orang-orang mulai memandang. Aku tarik dia pulang, dan di apartemen, kami saling memeluk sambil menangis. Ma, kataku. Aku juga, jawabnya. Tapi masalah belum selesai. Ibu Rina menelepon, mengatakan akan datang ke Jakarta karena khawatir dengan anaknya yang jarang pulang. Rina panik. Dia tak boleh tahu tentang kita. Aku setuju, tapi hatiku sakit. Kami putuskan untuk berpura-pura sebagai teman biasa. Saat Ibu Rina datang, dia ramah, tapi matanya curiga. Kalian tinggal berdua. Hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Rina tersenyum paksa, dan aku merasa seperti penjahat. Malam itu, setelah ibu tidur, Rina datang ke kamarku. Aku tak tahan menyembunyikan lagi, bisiknya. Kami berciuman pelan, pertama kalinya, dan gelang itu bergetar kuat, menunjukkan ikatan yang dalam. Tapi pagi harinya, Ibu Rina menemukan gelang itu di meja. Apa ini? Tanyanya. Rina bohong, bilang itu mainan. Tapi ibu curiga, dan sebelum pergi, dia bilang kembali ke Bandung jika kau tak bisa jaga diri. Setelah itu, Rina berubah. Dia lebih pendiam, dan mulai bicara tentang pindah. Mungkin kita harus pisah, katanya. Aku menolak, jangan. Kita bisa hadapi bersama. Tapi dalam hati, aku tahu tantangan baru akan datang. Andi mulai mendekati lagi, mengajakku kencan. Aku tolak, tapi dia marah, apa karena Rina? Kalian aneh. Rumor menyebar di kampus, dan aku mulai dihindari teman-teman. Di akhir minggu, aku dapat pesan dari ayah, aku dengar rumor buruk tentangmu. Pulang sekarang. Hatiku jatuh. Aku cerita pada Rina, dan dia bilang, pilih, Nadia. Keluarga atau aku. Aku menangis, aku tak bisa pilih. Itu adalah momen di mana aku sadar, setiap pilihan ada harganya. Aku pulang ke Surabaya, meninggalkan Rina dengan hati berat. Ayah menjemput di bandara, wajahnya tegang. Apa benar rumor itu? Kau dekat dengan perempuan? Tanyanya langsung. Aku bohong, tidak, Pak. Hanya teman. Tapi matanya penuh keraguan. Di rumah, ibu memelukku, tapi ada kekhawatiran di matanya. Jangan buat kami malu, nak. Selama seminggu di rumah, aku merenung. Aku ingat Rina, gelang itu, dan perasaan yang tak bisa kuhapus. Aku hubungi dia diam-diam, aku kangen. Dia balas, aku juga. Tapi kau harus putuskan. Tekanan keluarga makin berat. Ayah mengatur pertemuan dengan anak temannya, seorang pemuda bernama Budi. Dia cocok untukmu, katanya. Aku ikut, tapi sepanjang makan malam, pikiranku di Rina. Kembali ke Jakarta, aku temui Rina yang sudah berubah. Dia bertemu perempuan lain, namanya Maya, dari komunitas LGT. Dia mengerti aku, katanya. Aku cemburu membara. Kau khianati aku, jeritku. Rina menangis, kau yang pergi dulu. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Tapi di akhir, kami saling memakan, dan malam itu kami tidur bersama, saling genggam tangan. Tapi Maya tak mundur. Dia datang ke apartemen, mengajak Rina pergi ke acara rahasia. Aku marah, jangan pergi. Rina ragu, tapi pergi juga. Malam itu aku sendirian, dan gelang itu menunjukkan perasaanku, sakit hati mendalam.
Keesokan, Rina pulang dengan cerita, Maya bilang kita harus berjuang untuk hak kita. Aku takut, di Indonesia itu berbahaya. Konflik memuncak saat ayah datang tiba-tiba. Dia dengar rumor dari Andi yang ternyata mengkhianati aku. Ayah marah besar, kau lesbian. Itu dosa. Aku menangis, Pa, aku cinta dia. Ayah memukul meja, pulang sekarang, atau kau bukan anakku lagi. Rina berdiri di belakang, biarkan dia pilih. Ayah memandangnya dengan jijik, kau yang rusak anakku. Aku pilih tinggal, dan ayah pergi dengan hati hancur. Malam itu, Rina memelukku, kau bayar harga mahal. Tapi kebahagiaan kami singkat. Maya kembali, mengatakan Rina harus ikut demo hak. Rina setuju, ini untuk kita. Aku takut, jangan, bisa ditangkap. Tapi Rina pergi, dan di berita aku lihat kerusuhan. Hatiku cemas. Rina pulang dengan luka memar. Mereka lempar batu, katanya. Aku rawat dia, dan saat itu ikatan kami makin kuat. Tapi ibu Rina menelepon, aku tahu semuanya. Pulang, atau aku bunuh diri. Rina sok, aku harus pergi ke Bandung. Aku menangis, jangan tinggalkan aku. Di Bandung, Rina hadapi keluarga. Ayahnya marah, memaksa dia ke pengobatan rohani. Rina cerita lewat telepon, mereka bilang aku kerasukan. Aku ingin pergi ke sana, tapi takut. Akhirnya, aku putuskan pergi, menyusul Rina. Di sana, aku temui dia diam-diam di taman. Lari bersamaku, kataku. Rina ragu, tapi keluarga. Malam itu, kami lari kembali ke Jakarta. Tapi keluarga Rina kejar, datang ke apartemen dengan Usta. Kalian harus bertobat, jerit ayah Rina. Kami tolak, dan mereka pergi dengan ancaman. Sejak itu kami hidup dalam ketakutan, tapi cinta kami tumbuh. Hidup kami jadi buronan emosional. Teman-teman menjauh, pekerjaan Rina terganggu karena rumor. Aku putus asa di kampus, nilai turun. Tapi kami saling dukung. Gelang itu jadi pengingat ikatan kami. Suatu hari, Maya datang lagi, gabung komunitas, kita bisa kuat bersama. Rina setuju, dan aku ikut, meski takut. Di pertemuan rahasia, aku lihat banyak perempuan seperti kami, berbagi cerita. Itu membuka mataku bahwa kami tak sendirian. Tapi bahaya nyata. Polisi raya dan kami hampir tertangkap. Rina luka lagi dan aku sadar perjuangan ini mahal. Ayahku hubungi lagi kembali atau aku potong bantuan. Aku tolak, aku pilih hidupku sendiri. Dia marah, kau akan menyesal. Dan benar, aku mulai kesulitan finansial. Rina bantu tapi tekanan makin besar. Kami bertengkar sering tentang masa depan. Apa kita bisa bertahan? Tanya Rina. Aku jawab, harus. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya yang ternyata cemburu sebarkan foto kami di media sosial. Rumor meledak dan keluarga kami marah besar. Ibu Rina sakit karena shock dan Rina salahkan diri sendiri. Ini gara-gara aku, katanya. Aku peluk dia, kita bersama. Kami putuskan pindah ke kota lain, mungkin Bali, untuk mulai baru. Tapi sebelum pergi, ayah Rina datang dengan polisi, mengatakan kami langgar norma. Kami lari, tapi tertangkap. Di kantor polisi, mereka interogasi, kalian lesbian. Itu melanggar kesusilaan. Kami tolak tuduhan, tapi dilepas dengan peringatan. Trauma itu membuat Rina depresi. Dia mulai minum, dan gelang itu menunjukkan perasaannya gelap. Aku coba bantu, kita bisa lewati ini. Tapi suatu malam, dia hilang. Aku cari, dan temukan dia di jembatan, ingin lompat. Aku tak tahan lagi, katanya. Aku tarik dia, jangan. Aku butuh kamu.
Setelah itu kami cari bantuan dari konselor rahasia untuk LD. Perlahan, Rina pulih. Kami bangun kembali, tapi dengan luka. Aku hubungi keluargaku, coba jelaskan. Ibu menangis, kenapa begini? Ayah tolak bicara. Untuk Rina, ibunya mulai melunak, tapi ayah tetap keras. Kami putuskan hidup mandiri. Aku lulus kuliah, Rina dapat kerja baru. Tapi masyarakat tetap menekan. Di tempat kerja, Rina dibully, dan aku kehilangan kesempatan magang karena rumor. Kami sadar perjuangan tak pernah selesai. Tahun berlalu, tapi ikatan kami tetap. Gelang aneh itu kami simpan sebagai kenangan. Kami pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Hidup lebih baik, meski tantangan ada. Kami belajar menerima diri dan saling mendukung. Tapi suatu hari, ayahku datang. Aku salah, katanya pelan. Aku lihat kau bahagia. Kami menangis bersama, dan perlahan keluarga mulai menerima. Untuk Rina, ibunya datang, makan aku. Ayahnya masih jauh, tapi ada harapan. Kami jalani hidup dengan penuh, tapi ingat harga yang dibayar, teman hilang, luka emosional, dan perjuangan sosial. Di Indonesia, di mana cinta seperti kami masih ditentang, kami jadi simbol ketahanan. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan itu terlalu mahal untuk dibayar?